Audio Jungle. Maulana Malik Ibrahim yang kelak disebut Sunan Gresik dianggap tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebelum di tanah Jawa, beliau disebut pernah bermukim di Campa selama 13 tahun. Campa sendiri dalam legenda disebut sebagai negeri Cermain atau Cermin. Beliau menikahi putri raja, kemudian mempunyai 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah Islam di negeri Campa, Sunan Gresik hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Kemudian setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejak Sunan Gresik, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik pun dikenal sebagai wali senior di antara para wali Songo lainnya. Menurut beberapa versi babat, kedatangan beliau ke tanah Jawa disertai beberapa orang. Sedang daerah yang dituju pertama kali adalah Desa Sembalo pada tahun 801 Hijriyah atau 1392 Masehi. Sunan Gresik mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Selain berdakwah, Sunan Gresik juga memulai usaha dagang di Desa Romo, yaitu daerah atau desa yang terletak 4 km sebelah timur Desa Leran. Letak desa tersebut sangat strategis dikarenakan lokasinya di sebelah utara Laut Jawa dan sebelah timur Pelabuhan Gresik sehingga cocok jika membuka usaha perdagangan. Desa Romo dulu dikenal dengan ciri khas sebagai kota dagang, tempat pertemuan antara pedagang dari berbagai jurusan. Baik pedagang dari luar negeri maupun penduduk asli dari pedalaman dengan berbagai macam komoditi perdagangan produksi. Dengan menawarkan barang-barang dagangannya, kemudian Sunan Gresik perlahan mulai mempelajari bahasa daerah penduduk setempat. Hal ini untuk mempermudah komunikasi dalam rangka dakwah Islam. Sunan Gresik juga aktif dalam membantu masyarakat lewat pengobatan gratis. Sebagai tabib, bahkan beliau pernah diundang untuk mengobati istri raja dari Campa. Guna memikat hati warga, Sunan Gresik selalu berbudi bahasa yang ramah tamah dalam pergaulan sehari-hari. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan penduduk asli, tetapi beliau selalu memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk agama Islam. Setelah beberapa tahun menyebarkan agama Islam lewat perdagangan maupun berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, nama Sunan Gresik pun mulai terkenal di kalangan para bangsawan dan pembesar di lingkungan kerajaan Majapahit. Sunan Gresik sendiri lantas menyampaikan niatnya untuk berkunjung menghadap Prabu Brawijaya. Kemudian, jadilah Sunan Gresik melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit tidak memeluk Islam, tetapi tetap menerimanya dengan baik. Bahkan, sang raja memberikan sebidang tanah di pinggiran kota di Gresik. Wilayah itu sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Sekalipun hanya cerita rakyat, tetapi diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup di ibu kota Majapahit dan telah banyak orang asing termasuk dari Asia Barat